Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masih semangat? Masih semangat? Ya, kalau masih semangat, oke, kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh nantinya bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran PPKN. Di sini nanti Ibu akan membahas tentang KD 2.3 yang berbunyi bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu tegur dulu kalian. Apakah kalian tadi di rumah sudah sholat duha? Atau sudah ada yang melaksanakan sholat duha? Loh Bu, kenapa kok pakai tanya segala? Oh ya, oke, saya jawab ya. Karena sholat duha itu di samping kita memperoleh pahala, juga memperlancar rezeki kita. Ya. Di samping itu, sholat duha juga bisa memperlancar aktivitas belajar kita. Nah, masih ingat nggak kemarin pas sebelum pandemi kalian masih kelas 3, kenapa kok di sekolahan itu kok pas waktunya sholat duha itu kok pakai diworo-woro atau disuruh ambil air wudhu? Ayo, kenapa? Iya, karena sholat duha itu sangat bagus sekali ya. Oleh karena itu di sekolahan diadakan sholat duha ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan uraikan dulu dari tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan yang pertama yaitu supaya kalian nantinya bisa bertoleransi dalam umat beragama ya. Supaya kalian nanti bisa menghargai antara umat beragama ya, saling menghormati. Lanjut ya.
tema kali ini yaitu temanya memahami dan cara menghargai keberagaman budaya Indonesia. Lanjut. Nah, kalian perhatikan ya. Di Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Seperti agama, bahasa, tarian, kesenian, adat istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya ya. Ini menandakan bahwa keragaman itu sangat luas ya. Di Indonesia ini sangat luas sekali ya. Untuk menghadapi, nah bagaimana untuk kita menghadapi keragaman ini ya? Kita tentunya harus bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa mengetahui banyak dari perbedaan-perbedaan. Ada orang sini, ada orang ini orang yang berupa-rupa warna dan berupa agama ya. Itu semuanya harus kita syukuri ya, dan harus kita lestarikan. Misalnya ya, kalian di rumah pernah lihat orang gendut enggak? Ya. Misalnya kalian pernah lihat orang gendut. Sedangkan kalian itu kurus, ya, kurus. Kalian itu juga enggak boleh mencelah atau mengolok-ngolok. Ya, karena apa? Ini adalah orang gendut itu adalah ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah ya. Sebagai umat Islam kita nggak boleh mengolok-ngolok ya. Karena kenapa kok nggak boleh mengolok-ngolok? Ya, karena itu suatu sifat, merupakan sifat yang tercela ya. Sikap tercela itu nggak boleh ya, nggak boleh dicontoh itu ya. Misalnya ada orang pendek, ada orang gemuk, ada orang tompelen, itu nggak boleh diolok-olok karena semua itu adalah karunia dari Allah ya. Semuanya itu diberikan dari Allah. Nah, jika kalian mengolok-ngolok, tentunya kalian sama saja dengan mengolok-ngolok ciptaannya Allah ya, anak-anak ya. Selanjutnya ya, misalnya keragaman fisik, misalnya ada orang kulit hitam, ada orang sawo mateng, ada warna putih ya. Ini juga termasuk jenis keragaman ya, bahwa Indonesia ini kaya dengan keragaman ya. Kalian juga ndak boleh mengolok-ngolok, orang itu kok hitam sekali ya, orang itu kok putih sekali ya, sehingga kok seperti boneka hidup. Itu juga ndak boleh ya. Ini adalah salah satu karunia dari Allah yang harus kita syukuri ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di Indonesia ini kaya sekali akan keragamannya ya. Ada keragaman tari, ada keragaman fisik, contohnya kulit sawo mateng, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus. Nah, itu semua tidak boleh menjadikan kita perpecahan ya, tetapi kita harus meskipun berbeda-beda tetap
Tujuannya sama, yaitu negara Indonesia. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Atau simbol kita ya, simbol kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan, atau berbeda-beda tetap satu jua. Itu adalah simbol negara Indonesia ya. Nah, bagaimana cara kita menghargai keberagaman? Nah, yang pertama yaitu menghormati keberagaman budaya di Indonesia ya, menghormatinya. Misalnya kalian ya, ada enggak di tempat kalian orang yang beragama selain Islam? Pastinya ada ya. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Meskipun berbeda-beda, tetapi mereka juga makhluk ciptaan Allah ya. Oleh karena itu, meskipun mereka berbeda agama, sikap kita pada mereka bagaimana? Ya, tentunya kita harus saling menghormati ya, saling menghargai, saling toleransi ya. Misalnya ada teman yang beda agama sedang menjalankan ibadahnya ya, kita nggak boleh memarahi, biarkan saja, itu menurut keyakinan mereka sendiri-sendiri ya. Ya, selanjutnya yang kedua ya, senang bergaul dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda keberagaman ya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya di nomor 1 tadi ya, meskipun berbeda agama, kita tetap bergaul, jangan sampai mengolok-ngolok, jangan sampai mengucilkan teman kita yang beda agama ya. Meskipun berbeda agama, kita harus gotong royong, misalnya membersihkan kampung, kerja bakti, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak memandang rendah keberagaman yang ada di sekitar kita ya. Contohnya, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Agama itu jelek, itu kok gitu, misalnya nggak ngurus itu, biar saja tetangga gitu, nggak boleh itu ya. Sesama manusia meskipun agamanya berbeda ya, kita tetap tidak boleh memandang rendah ya, harus kita samakan ya, semuanya adalah ciptaan Allah ya. Nah, contoh ini tadi ya, contoh tadi yang Ibu sudah contohkan tadi ya, ini bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Misalnya ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu, dan lain sebagainya ya. Itu tadi, sesama umat beragama harus saling toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati ya. Selanjutnya, nah ini tadi ya, seperti yang Ibu tadi contohkan ya, ini adalah keragaman fisik. Meskipun ada yang hitam, ada yang berkulit sawo mateng, ada yang berkulit putih, itu pun tidak menjadi halangan untuk tetap bersatu ya. Ini tadi contohnya orang gemuk ya, tidak boleh diolok-olok juga, karena dia juga ciptaan Allah. Kalau kalian mengolok-ngolok, berarti kalian menghina atau mengolok-ngolok ciptaannya Allah. Oleh karena itu semuanya harus kita syukuri ya. Oke, selanjutnya ya, ini menandakan bahwa di Indonesia ini banyak beragam-ragam suku, budaya, agama, warna kulit,
kesenian, tari dan lain sebagainya ya. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini anak-anak ya. Semoga kalian nanti bisa memahami dari yang Ibu terangkan tadi ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, yaitu Ibu ngasih tugas pada kalian, yaitu yang pertama, kalian tuliskan 5 sikap menghargai keberagamaan. Itu bagaimana saja ya, sebutkan 5. Yang kedua, kalian tuliskan 5 sikap yang tidak menghargai keberagamaan. Kamu tulis ya. Tadi sudah Ibu contohkan di slide-slide sebelumnya ya. Ya, pesan Ibu ya anak-anak, tolong pesan Ibu, tolong jaga kesehatan pada musim pandemi ini ya. Yang kedua, jaga juga kebersihan. Yang ketiga, tetap semangat dalam belajar meskipun tidak ke sekolah, meskipun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Yang keempat, dan jangan lupa sholat 5 waktu harus tetap bisa terjaga ya. Nah, cukup sampai di sini ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya, nanti tugas kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai semua ya, bukunya kamu kumpulkan ke sekolahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.